Pasar Baghdad yang biasanya riuh dengan tawar-menawar karpet dan rempah-rempah, tiba-tiba mendadak hening. Di tengah alun-alun, seorang pria dengan pakaian compang-camping, rambut gimbal yang dihiasi bulu ayam, dan kaki telanjang yang kotor, sedang berdiri di atas sebuah meja kayu besar milik pedagang daging. Pria itu dikenal sebagai Bahlul Sang Majnun. Orang-orang menganggapnya gila, namun kata-katanya seringkali setajam belati. Ia berteriak ke arah langit, lalu menunduk dan berteriak ke dalam sumur kering, seolah-olah sedang mencari seseorang yang bersembunyi. Bahlul mengangkat sebuah cermin retak tinggi-tinggi ke arah kerumunan. "Hai kalian para penyembah dinding. Kalian bilang Tuhan itu ada, tapi aku sudah mencarinya di dalam tungku roti. Aku tidak menemukannya. Aku mencarinya di dalam pundi-pundi emas sang hakim, yang ada hanya bau keringat rakyat. Aku melihat ke langit, mataku sakit karena matahari. Jika Tuhan itu ada, tunjukkan padaku di mana ia duduk. Jika ia punya bentuk, tunjukkan bayangannya. Jika tidak ada bayangan, tidak ada bentuk, dan tidak ada tempat, maka Tuhan hanyalah dongeng yang kalian ciptakan agar kalian tidak takut mati." Rakyat mulai gelisah. Beberapa orang ingin melempari Bahlul dengan batu karena dianggap menghina agama. Namun mereka ragu karena Bahlul sering dianggap jadzab, orang yang jiwanya terserah pada Tuhan hingga akalnya hilang. Abu Nawas muncul dari balik kerumunan. Ia tidak membawa kitab, tidak juga membawa tasbih yang panjang. Di tangannya, ia memegang sebuah bongkahan tanah liat yang masih basah dan keras. "Wahai Bahlul, saudaraku yang sedang mabuk tanpa hamr," panggil Abu Nawas dengan nada tenang namun berwibawa. Bahlul menoleh, matanya melotot. "Aha, si badut istana datang. Abu Nawas, kau yang katanya pintar, jawab pertanyaanku sebelum aku menghancurkan meja ini. Di mana Tuhanmu? Jika ia ada, tunjukkan sekarang juga, atau aku akan berteriak kepada seluruh Baghdad bahwa langit ini kosong." Abu Nawas tidak menjawab dengan ayat atau filsafat yang rumit. Ia melangkah maju, dan secara tiba-tiba, tanpa peringatan sedikit pun, ia melemparkan bongkahan tanah liat keras itu tepat ke arah dahi Bahlul. 2. Bahlul tersungkur. Dahinya memar dan ia mulai mengerang kesakitan sambil memegangi kepalanya. "Aduh, gila kau, Abu Nawas. Kepalaku sakit sekali. Kenapa kau memukulku?" teriak Bahlul dengan penuh amarah. Kerumunan terkejut. Mereka mengira Abu Nawas akan berdebat dengan kata-kata, bukan dengan lemparan tanah. Abu Nawas mendekat, berdiri di depan Bahlul yang masih meringis. "Kau bilang kau kesakitan, Bahlul?" tanya Abu Nawas dingin. "Tentu saja. Kau pikir kepalaku ini terbuat dari batu?" sahut Bahlul berang. "Kalau begitu, tunjukkan padaku di mana rasa sakitmu itu berada," tantang Abu Nawas. "Tunjukkan bentuknya padaku. Apakah rasa sakit itu berwarna merah? Apakah ia berbentuk bulat atau kotak? Di mana ia duduk di dalam kepalamu? Tunjukkan bayangannya padaku sekarang." Bahlul tertegun. Ia memegangi dahinya. "Kau gila. Rasa sakit itu tidak bisa dilihat. Ia hanya bisa dirasakan." Abu Nawas tersenyum kemenangan. Ia menoleh ke arah penduduk yang menonton. "Dengarlah, wahai Bahlul yang cerdik. Kau baru saja menjawab pertanyaanmu sendiri. Kau mengakui ada rasa sakit di kepalamu, padahal kau tidak bisa menunjukkan bentuk, warna, atau tempat duduknya. Kau yakin ia ada karena kau merasakan jejaknya. Begitulah Tuhan. Kau menuntut melihat bentuknya dan bayangannya, padahal kau sendiri tak mampu menunjukkan bentuk dari setitik rasa sakit di dahimu. Jika rasa sakit yang makhluk saja bisa ada tanpa terlihat, apalagi sang pencipta rasa sakit itu sendiri? Tuhan tidak duduk di suatu tempat untuk kau tonton, tapi ia ada dalam setiap denyut nadi yang membuatmu bisa berteriak, 'Aduh!'" Bahlul terdiam, namun matanya masih berkilat. Ia menyadari argumen Abu Nawas sangat kuat, tapi ia belum mau kalah. "Baiklah," teriak Bahlul sambil bangkit berdiri. "Itu jawaban tentang keberadaan. Tapi aku punya gugatan kedua. Kalian bilang Tuhan menciptakan manusia dari tanah, dan setan dari api. Lalu, kalian bilang Tuhan menghukum setan dengan api neraka. Bagaimana mungkin api bisa menyakiti api? Dan lihatlah kau memukulku dengan tanah, padahal aku diciptakan dari tanah. Bagaimana mungkin tanah bisa menyakiti tanah?" Abu Nawas menarik napas panjang. Ia tahu Bahlul sedang mencoba menjebaknya dalam logika materi. Bahlul masih berdiri di atas meja, tangannya menunjuk-nunjuk bongkahan tanah liat yang tadi dilemparkan Abu Nawas. Kerumunan warga semakin rapat,
Mereka penasaran bagaimana Abu Nawas akan menjawab teka-teki materi yang sebenarnya cukup berat ini. Bahlul tertawa terbahak-bahak, seolah ia baru saja memenangkan catur melawan sang bijak. Abu Nawas, kau diam karena kau bingung, bukan? Katanya, setan diciptakan dari api, lalu di akhirat ia disiksa di neraka yang juga berisi api. Itu sama saja seperti melempar ikan ke dalam air. Mana mungkin api merasa sakit karena api? Dan lihatlah dahi ini. Kau bilang manusia dari tanah, dan kau memukulku dengan tanah. Logikanya, tanah bertemu tanah seharusnya menyatu dalam damai, bukan menimbulkan benjol sebesar telur ayam begini. Jika Tuhanmu adil dan logis, jelaskan padaku mengapa unsur yang sama bisa saling menyakiti. Abu Nawas memungut kembali bongkahan tanah liat yang sudah pecah di lantai. Ia menimbangnya di telapak tangan, lalu menatap Bahlul dengan tatapan yang sangat tenang. Bahlul, kau adalah kawan yang cerdas, tapi kau terjebak pada kulit, ujar Abu Nawas lembut. Sekarang jawab pertanyaanku. Dari mana asal tanganmu ini? Dari tanah. Kan sudah kubilang tadi, jawab Bahlul ketus. Dan dari mana asal dahi yang benjol itu? Ya dari tanah juga. Abu Nawas tersenyum. Sekarang perhatikan. Tanganmu tanah, dahimu tanah, dan bongkahan ini pun tanah. Tapi mengapa ketika tanah yang keras ini menghantam tanah yang bernyawa di dahimu, kau berteriak kesakitan? Bukankah itu bukti nyata bahwa di tangan Allah, sesuatu yang berasal dari unsur yang sama bisa diubah menjadi alat penyiksa bagi satu sama lain? Jika Allah berkuasa menjadikan sepotong tanah kering menyakiti manusia yang juga dari tanah, maka sesungguhnya sangat mudah baginya menjadikan api neraka sebagai siksaan yang pedih bagi setan, meski ia diciptakan dari api. Bahlul terdiam sejenak. Ia meraba benjolannya, lalu meraba tanah di bawah kakinya. Abu Nawas melanjutkan penjelasannya untuk khalayak. Jangan kau samakan materi di tangan pencipta dengan materi di tangan pembuat kuali. Di tangan Allah, sifat dasar benda bisa diubah. Air bisa menenggelamkan, tapi air juga bisa membelah diri menjadi jalan bagi Musa. Api bisa membakar, tapi api juga bisa menjadi dingin bagi Ibrahim. Jadi, jika Allah ingin api neraka menyakiti setan, maka dia hanya perlu memerintahkan sifat api itu untuk saling bermusuhan. Sama seperti tanah liat ini yang mendadak bermusuhan dengan dahimu karena kecepatannya dan kekerasannya. Bahlul turun dari meja. Ia tampak sedikit goyah, namun egonya masih ingin menguji Abu Nawas lebih jauh. Ia menunjuk ke arah kerumunan rakyat yang bergerak-gerak. Baiklah, Abu Nawas, anggaplah tanah bisa menyakiti tanah. Tapi aku punya satu pertanyaan lagi yang paling besar, seru Bahlul. Kalian bilang segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Tuhan. Jika aku mencuri, itu kehendak Tuhan. Jika aku gila, itu kehendak Tuhan. Lalu, mengapa Tuhan menghukum manusia atas perbuatan yang sebenarnya sudah Tuhan tuliskan dalam skenarionya? Bukankah itu seperti seorang sutradara sandiwara yang memukuli aktornya sendiri, karena sang aktor memerankan tokoh jahat sesuai naskah yang ditulis sang sutradara? Rakyat terdiam. Ini adalah pertanyaan tentang takdir versus kehendak bebas yang sering membuat para ulama berdebat siang dan malam. Abu Nawas tidak langsung menjawab dengan kata-kata. Ia justru mendekati seorang pedagang buah, meminjam sebutir buah delima yang sudah busuk, dan menimbangnya di tangan. Ia menatap Bahlul dengan isyarat bahwa jawaban untuk pertanyaan ini akan jauh lebih mengejutkan daripada sekadar lemparan tanah. Suasana di pasar semakin tegang. Bahlul berdiri dengan dada membusung, merasa telah mengunci Abu Nawas dengan pertanyaan tentang takdir. Jika ini semua skenario Tuhan, mengapa ada hukuman? Tantangnya lagi. Abu Nawas menimang buah delima busuk itu, lalu tiba-tiba, plak, bukan buah itu yang dilempar, melainkan tangan kanan Abu Nawas mendarat dengan sebuah tamparan keras di pipi Bahlul. Bahlul terhuyung, pipinya merah padam. Matanya yang tadi liar kini menyala karena amarah yang nyata. Ia mengepalkan tinju, siap membalas. Abu Nawas, kau sudah keterlaluan. Apa salahku hingga kau menamparku di depan umum? Aku akan melaporkanmu kepada hakim atau aku akan membalasmu sekarang juga, teriak Bahlul. Abu Nawas tetap tenang, bahkan tidak memasang posisi membela diri. Ia hanya melipat tangannya di dada. Mengapa kau marah padaku, Bahlul? Mengapa kau ingin memukulku? Karena kau menamparku tanpa alasan. Kau pelakunya. Abu Nawas tersenyum tipis,
Sebuah senyuman yang membuat Bahlul tiba-tiba terpaku. Bahlul, bukankah baru saja kau bilang bahwa manusia hanyalah aktor yang mengikuti naskah Tuhan? Bukankah kau bilang Tuhanlah sutradara yang menulis segala perbuatan? Kalau begitu, mengapa kau marah padaku? Jangan salahkan aku, salahkan Tuhan. Karena menurut logikamu, Tuhanlah yang menggerakkan tanganku untuk menamparmu. Aku hanya aktor yang tidak punya pilihan, bukan? Mengapa kau ingin menuntut aktor yang hanya menjalankan perintah naskah? Bahlul terdiam. Tangannya yang mengepal perlahan mengendur. Ia terjebak dalam lubang yang ia gali sendiri. Abu Nawas mendekat. Suaranya kini melunak agar hanya Bahlul dan orang-orang di sekitarnya yang mendengar. Dengarlah, kawan. Tuhan memang tahu apa yang akan terjadi, karena dia tidak terikat waktu. Tapi Tuhan memberimu pilihan, ikhtiar. Seperti halnya aku tadi. Aku punya pilihan untuk tetap diam atau menamparmu. Aku memilih menamparmu, dan karena itu aku siap bertanggung jawab jika kau melaporkanku. Jika manusia tidak punya pilihan, maka tidak ada gunanya ada pujian bagi orang baik dan hukuman bagi orang jahat. Tuhan menghukum bukan karena dia kejam, tapi karena manusia memilih untuk menjadi jahat di dalam ruang yang Tuhan berikan. Kau merasa sakit dan marah karena jiwamu tahu bahwa aku bisa untuk tidak melakukannya, tapi aku tetap melakukannya. Bahlul mengusap pipinya yang panas. Ia mulai memahami bahwa logika, sandiwara, yang ia bangun tidak bisa membebaskan manusia dari tanggung jawab moral. Namun, Bahlul si Majnun belum selesai. Ia adalah penguji yang haus akan pembuktian materi. Ia menatap langit yang mulai berawan, lalu kembali menatap Abu Nawas. Baiklah, Abu Nawas, kau memenangkan soal takdir. Tapi sekarang, jawab ini. Jika kau bilang Tuhan itu ada dan dekat, mengapa kau masih berdoa dengan menengadah ke langit? Mengapa kau meminta ke arah atas? Apakah Tuhan hanya ada di atas awan dan tidak ada di bawah kakiku? Jika dia ada di mana-mana, tunjukkan satu tempat di mana dia tidak ada. Bahlul menyeringai. Ia merasa pertanyaan tentang arah dan lokasi Tuhan adalah kartu as yang akan membuat Abu Nawas terpojok. Kerumunan orang di pasar kini tak lagi sekadar menonton. Mereka benar-benar merenungkan pertanyaan Bahlul. Memang, jika Tuhan ada di mana-mana, mengapa kita selalu menatap ke langit saat meminta? Abu Nawas menarik napas dalam. Ia melihat seekor burung yang sedang minum di sebuah bejana air milik pedagang di dekatnya. Abu Nawas mengajak Bahlul mendekat ke sebuah kolam air kecil di tengah pasar. Di dalamnya, ada beberapa ekor ikan kecil yang berenang ke sana kemari. Bahlul, perhatikan ikan-ikan itu, ujar Abu Nawas. Bayangkan jika salah satu ikan itu tiba-tiba berhenti berenang, lalu bertanya kepada temannya, "Wahai teman, semua makhluk bilang kita hidup di dalam air. Tapi sejak aku lahir, aku tidak pernah melihat bentuk air itu seperti apa. Tunjukkan padaku di mana air itu berada. Jika tidak bisa, aku akan menganggap air itu tidak ada." Bahlul tertawa mengejek. Ikan itu bodoh. Dia tidak sadar bahwa dia dikelilingi oleh air. Dia hidup, bernapas, dan bergerak karena air itu. Dia tidak bisa melihat air karena air terlalu dekat dan terlalu menyeluruh menyelimuti dirinya. Abu Nawas menjentikan jarinya. Tepat sekali, Bahlul. Kau sendiri yang mengatakannya. Begitulah kau dan Tuhanmu. Kau bertanya, di mana? Padahal tidak ada satu jengkal pun di alam semesta ini yang bukan miliknya. Kau bergerak karena kehendaknya. Kau bernapas dengan udaranya, dan kau berpikir dengan akal ciptaannya. Kau tidak bisa melihatnya bukan karena dia jauh, tapi karena dia terlalu dekat. Dia menyelimuti segala sesuatu. Jika kau minta aku menunjukkan satu tempat di mana Tuhan tidak ada, maka aku akan balik bertanya, tunjukkan padaku satu ruang di alam semesta ini yang bukan ciptaannya? Jika tidak ada ruang yang bukan ciptaannya, maka mustahil Sang Pencipta tidak ada di sana dengan pengawasannya. Bahlul tertegun, namun ia segera menyambar dengan pertanyaan berikutnya. Lalu kenapa ke atas, Abu Nawas? Kenapa menengadah ke langit saat berdoa? Jika dia ada di bawah kakiku juga, kenapa aku tidak berdoa menghadap tanah? Abu Nawas tersenyum. Ia menunjuk ke arah Ka'bah secara kiasan. Bahlul, saat kita sholat, kita menghadap Ka'bah. Apakah itu berarti Tuhan tinggal di dalam kotak batu di Mekah? Tentu tidak. Ka'bah adalah kiblat sholat, pusat kesatuan arah bagi kaum beriman. Demikian juga dengan langit. Langit adalah kiblat doa. Kita menengadah ke atas bukan karena Tuhan menetap di awan,
tetapi karena langit adalah simbol dari ketinggian derajat dan keluasan. Kita mengarahkan tangan ke atas untuk menunjukkan kerendahan hati kita di hadapan Yang Maha Tinggi. Langit adalah tempat dari mana rahmat, hujan dan cahaya turun secara simbolis. Itu adalah tata krama, adab, bukan penentuan lokasi fisik bagi Tuhan. Bahlul tampak mulai kelelahan, namun sisa-sisa kegilaannya masih memberinya kekuatan untuk satu serangan terakhir. Ia mengambil sebuah tongkat kayu dan menggambar sebuah lingkaran di tanah sekeliling Abu Nawas. Satu lagi, Abu Nawas. Ini yang terakhir, teriak Bahlul. Kalian bilang Tuhan itu maha adil. Tapi lihatlah dunia ini. Ada orang baik yang menderita, ada orang jahat yang berpesta, ada anak kecil yang sakit, sementara orang zalim berumur panjang. Jika Tuhan itu ada dan melihat segalanya, mengapa dia diam saja melihat ketidakadilan? Apakah dia sedang tidur? Ataukah dia sebenarnya hanya menonton penderitaan kita sebagai hiburan? Pasar menjadi sunyi senyap. Ini bukan lagi soal logika materi atau arah, tapi soal gugatan moral terhadap Tuhan. Orang-orang menahan napas. Abu Nawas menatap lingkaran di tanah yang dibuat Bahlul, lalu menatap mata Bahlul yang mulai berkaca-kaca. Seolah di balik kegilaannya, Bahlul menyimpan luka besar terhadap dunia. Matahari mulai condong ke barat, melemparkan bayangan panjang yang memenuhi pasar. Pertanyaan terakhir Bahlul, tentang mengapa Tuhan diam melihat ketidakadilan, bukan lagi sekadar teka-teki logika. Itu adalah jeritan hati setiap manusia yang pernah merasa terluka oleh dunia. Bahlul berdiri di tengah lingkaran yang ia buat, matanya menatap tajam, menuntut jawaban yang tak bisa dijawab hanya dengan lemparan tanah atau tamparan. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke arah sebuah kedai karpet di sudut pasar. Ia mengambil selembar karpet Persia yang sangat indah namun ia membaliknya, menunjukkan bagian belakang karpet tersebut kepada Bahlul dan orang-orang. Bahlul, lihatlah bagian belakang karpet ini, kata Abu Nawas. Apa yang kau lihat? Bahlul mendengus. Aku melihat benang yang semrawut, simpul-simpul yang tidak rapi, warna yang tumpang tindih, dan potongan benang yang terputus. Itu tampak seperti kekacauan. Abu Nawas kemudian membalik karpet itu ke bagian depan, menunjukkan pola bunga dan geometri yang sangat simetris dan memukau. Begitulah dunia di matamu, Bahlul. Kau melihat dunia dari sisi belakang karpet. Kau melihat benang yang diputus sebagai kematian anak kecil. Kau melihat warna gelap sebagai penderitaan orang baik. Kau melihat simpul yang kasar sebagai ketidakadilan. Kau menganggap sang penenun, Tuhan, melakukan kesalahan karena kau hanya melihat satu simpul, bukan keseluruhan pola. Namun di tangan Tuhan, setiap benang gelap dan setiap potongan benang yang kau anggap cacat itu adalah bagian dari pola besar yang hanya bisa dilihat keindahannya secara utuh di akhirat nanti. Bahlul terdiam, namun ia masih bergumam, tapi mengapa harus ada benang gelap itu? Mengapa tidak semuanya warna cerah? Abu Nawas mendekati Bahlul dan menepuk pundaknya dengan lembut. Jika semua benang berwarna emas, maka tidak akan ada pola. Jika semua orang selalu bahagia dan tidak ada yang jahat, maka keadilan dan kesabaran tidak akan pernah bermakna. Tuhan tidak sedang diam. Tuhan sedang menunggu. Jika Tuhan menghukum setiap kejahatan saat itu juga, maka tidak ada kesempatan bagi manusia untuk bertobat. Jika Tuhan membalas setiap kebaikan dengan emas saat itu juga, maka manusia akan berbuat baik karena upah, bukan karena cinta. Tuhan membiarkan drama ini berjalan agar setiap jiwa menunjukkan warna aslinya. Abu Nawas menatap kerumunan yang kini tampak merenung. Ketidakadilan di dunia ini justru adalah bukti terkuat bahwa hari pembalasan itu nyata, lanjut Abu Nawas. Sebab jika dunia ini adalah satu-satunya tempat tinggal, maka Tuhan memang tidak adil. Tapi karena dunia ini hanyalah ruang ujian, maka penderitaan orang baik di sini akan dibayar dengan kebahagiaan yang tak terbatas, dan pesta orang jahat di sini akan berakhir dengan penyesalan yang abadi. Tuhan tidak tidur, Bahlul. Dia hanya memberikan waktu agar skenarionya selesai dengan sempurna. Bahlul menatap Abu Nawas cukup lama. Perlahan, air mata jatuh dari sudut mata pria yang dianggap gila itu. Ia menghapus lingkaran di tanah yang ia buat dengan kakinya. Bahlul tertawa kecil, tapi kali ini tawanya bukan tawa mengejek, melainkan tawa yang lega. Abu Nawas, kau memang badut yang merepotkan. Kau telah menjawab kegilaanku dengan kewarasan yang lebih gila lagi. Bahlul kemudian memungut tongkatnya, berbalik,
dan berjalan pergi meninggalkan pasar sambil menyanyi kecil. Dia ada di dekat, namun kau cari di jauh. Dia ada di luka, namun kau cari di mutiara. Rakyat Baghdad perlahan membubarkan diri dengan hati yang lebih tenang. Abu Nawas kembali ke keledainya. Namun, sebelum ia pergi, ia merogoh kantongnya dan memberikan sebuah koin perak serta sebotol minyak obat kepada seseorang untuk diberikan kepada Bahlul, untuk mengobati dahi yang benjol karena lemparan tanah tadi. "Kenapa kau masih peduli padanya, Abu Nawas?" tanya seorang warga. "Karena tanpa kegilaan, Bahlul," jawab Abu Nawas sambil naik ke keledainya, "kita semua mungkin akan lupa untuk menggunakan akal kita untuk mencintai Tuhan, bukan sekadar mempertanyakannya." Meskipun debat di pasar telah usai, gema dari kata-kata Abu Nawas masih membekas di hati penduduk Baghdad. Namun, Bahlul sang Majnun bukanlah orang yang mudah menyerah. Baginya, kebenaran bukan hanya untuk didiskusikan di bawah terik matahari, melainkan harus diuji di dalam kegelapan yang paling pekat. Keesokan malamnya, saat bulan tertutup awan tebal dan kota Baghdad diselimuti kegelapan, Bahlul mendatangi rumah Abu Nawas. Ia tidak berteriak, ia hanya mengetuk pintu dengan ritme yang aneh. Saat Abu Nawas membuka pintu, ia melihat Bahlul berdiri membeku seperti patung. Tangannya memegang sebuah kain hitam pekat yang menutupi matanya. "Abu Nawas," bisik Bahlul, "kemarin kau bilang Tuhan adalah cahaya yang memantul di cermin hati. Sekarang, ikutlah bersamaku ke gudang tua di bawah tanah masjid. Di sana tidak ada cahaya, tidak ada pantulan, dan tidak ada suara. Jika Tuhanmu adalah cahaya, apakah itu berarti di tempat paling gelap, Tuhan sedang bersembunyi atau bahkan tidak ada?" Abu Nawas, yang baru saja hendak beristirahat, tersenyum kecil. Ia mengambil tongkatnya dan mengikuti Bahlul menuju sebuah gudang bawah tanah yang sudah bertahun-tahun tidak dibuka. Mereka berdua masuk ke dalam ruangan bawah tanah tersebut. Begitu pintu ditutup, kegelapan yang tercipta begitu sempurna hingga seseorang tidak bisa melihat telapak tangannya sendiri di depan wajah. Suasananya begitu sunyi, bahkan detak jantung mereka terdengar seperti tabuhan genderang. "Nah, Abu Nawas," suara Bahlul bergema di kegelapan, "di sini, aku tidak melihat karpet persiamu. Aku tidak melihat dahi yang benjol. Aku tidak melihat senyummu. Jika mata kita tidak bisa menangkap apapun, dan telinga kita hanya mendengar kesunyian, dengan apa kau membuktikan bahwa Tuhan ada di sini bersamamu? Ataukah kita sedang berada di sebuah lubang di mana Tuhan lupa berkunjung?" Abu Nawas tidak bergerak dari posisinya. Ia membiarkan kegelapan itu menyelimuti dirinya selama beberapa saat. Kemudian, ia melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia menarik napas panjang dan meniup pelan ke arah telinga Bahlul. Bahlul tersentak. "Apa yang kau lakukan?" "Bahlul," ucap Abu Nawas tenang, "kau baru saja merasakan hembusan napas di telingamu, bukan? Apakah kau melihat bentuk napas itu? Apakah kau melihat warna hembusanku?" "Tentu saja tidak. Ini gelap gulita." "Tapi kau yakin hembusan itu ada karena kau merasakannya?" lanjut Abu Nawas. "Begitulah Tuhan di dalam gelap. Di tempat di mana mata fisikmu menyerah karena tidak ada cahaya materi, disitulah mata batinmu seharusnya bekerja. Kegelapan ini bukan tempat di mana Tuhan tidak ada, melainkan tempat di mana Tuhan membersihkan matamu dari gangguan warna-warni dunia. Di sini, kau tidak bisa sombong dengan apa yang kau lihat, kau hanya bisa pasrah dengan apa yang kau rasakan." Bahlul terdiam. Abu Nawas kemudian meraba tangan Bahlul dan menaruhnya tepat di atas dada Bahlul sendiri, di posisi jantungnya. "Dengar, Bahlul, kau merasa takut di kegelapan ini karena kau merasa sendirian. Namun, siapa yang menggerakkan jantungmu saat ini? Siapa yang mengatur napasmu saat kau sendiri tidak bisa melihat paru-parumu? Jika Tuhan adalah cahaya, maka ketahuilah bahwa cahayanya tidak butuh matahari untuk bersinar. Tuhan menciptakan kegelapan agar manusia tahu bahwa cahaya yang paling sejati bukan datang dari langit, melainkan dari dalam keyakinan. Orang yang hanya bisa melihat Tuhan saat terang adalah orang yang imannya masih bergantung pada matanya. Tapi orang yang bisa menemukan Tuhan dalam gelap, dialah yang hatinya telah menjadi pelita." Bahlul perlahan membuka kain penutup matanya, meskipun di dalam gudang itu tetap saja gelap. Namun, anehnya, ia merasa tidak lagi takut. Ia merasa seolah-olah kegelapan itu adalah dekapan hangat, bukan lubang yang hampa. "Abu Nawas," bisik Bahlul, "aku mengerti sekarang. Selama ini aku menganggap gelap adalah musuh cahaya. Ternyata, gelap adalah istirahat bagi mata agar ruh bisa terjaga."
Mereka berdua keluar dari gudang tersebut. Saat mereka menatap ke langit, awan telah tersingkap, memperlihatkan ribuan bintang yang berkilauan. Lihat bintang-bintang itu, Bahlul, tunjuk Abu Nawas. Mereka selalu ada di sana saat siang hari, tapi kau tidak bisa melihatnya karena terangnya matahari. Kau hanya bisa melihat keindahan mereka saat malam tiba. Begitulah rahasia penderitaan dan kegelapan hidup. Seringkali ia datang hanya agar kau bisa melihat bintang-bintang Tuhan yang selama ini tersembunyi oleh silau kesenanganmu. Pagi itu, Baghdad terasa sangat panas. Debu-debu beterbangan di jalanan, dan perut Bahlul mulai mengeluarkan suara keroncongan yang nyaring. Ia duduk bersandar di sebuah tembok tua, menatap orang-orang yang sibuk berdagang dan mencari uang. Abu Nawas lewat dengan keledainya, membawa sekeranjang roti gandum yang masih hangat dan aromanya menggoda selera. Bahlul menatap roti itu, lalu menatap langit, lalu menatap Abu Nawas dengan tatapan menantang. Abu Nawas, panggil Bahlul sambil menunjuk ke arah langit. Kau bilang Tuhan itu maha memberi rezeki, Ar-Razzaq. Kau bilang dia menjamin makan setiap ulat di dalam batu yang gelap. Benar begitu? Benar sekali, Bahlul, jawab Abu Nawas sambil menghentikan keledainya. Kalau begitu, lanjut Bahlul dengan senyum licik, mulai saat ini aku tidak akan meminta sedekah kepada siapapun. Aku juga tidak akan bekerja. Aku akan duduk diam di sini, menutup mataku, dan menunggu Tuhan mengirimkan rezekinya langsung ke pangkuanku. Jika Tuhan benar-benar maha memberi, Dia tidak butuh perantara tangan manusia yang kikir untuk memberiku makan. Aku ingin melihat roti jatuh dari langit. Bahlul benar-benar melakukan ucapannya. Ia duduk bersila, memejamkan mata, dan bersedekap. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu. Matahari semakin tinggi, menyengat kulit Bahlul. Keringat bercucuran, dan rasa lapar di perutnya berubah menjadi perih yang luar biasa. Abu Nawas sengaja duduk tidak jauh darinya, mulai memecah rotinya satu persatu dan memakannya dengan suara yang sengaja dikeraskan. Ya. Bahlul tetap bertahan, meski hidungnya kembang kempis menghirup aroma roti gandum itu. Sampai akhirnya, seorang saudagar lewat dan melihat Bahlul yang tampak lemas. Saudagar itu hendak memberi sepotong kue, tapi Abu Nawas memberi isyarat agar saudagar itu terus berjalan. Setelah berjam-jam, Bahlul akhirnya menyerah. Ia membuka matanya yang sayu dan melihat ke langit yang tetap bersih, tanpa ada tanda-tanda roti akan jatuh. Ia lalu menoleh ke Abu Nawas yang sedang asyik memegang potongan roti terakhir. Kenapa, Bahlul? Kau sedang menunggu hujan roti? Tanya Abu Nawas santai. Aku tidak mengerti, bisik Bahlul lemas. Apakah Tuhan melupakanku? Kenapa Dia tidak mengirimkan rezeki itu langsung kepadaku saat aku benar-benar berserah diri? Abu Nawas mendekat. Ia memberikan potongan roti terakhir itu kepada Bahlul. Namun sebelum Bahlul mengambilnya, Abu Nawas menahannya sejenak. Bahlul, dengarlah. Tuhan memang menjamin rezeki setiap makhluk. Namun, Tuhan juga menciptakan hukum, sebab akibat. Burung di langit dijamin rezekinya, tapi mereka tetap harus mengepakkan sayap dan keluar dari sarangnya untuk mencari ulat. Ikan di laut dijamin rezekinya, tapi mereka tetap harus berenang. Tuhan memberimu mulut untuk bicara, tangan untuk bekerja, dan kaki untuk berjalan. Itulah cara Tuhan memberimu rezeki. Abu Nawas kemudian menatap tangan Bahlul yang kotor. Kau bertanya mengapa Tuhan tidak mengirim roti langsung dari langit? Jawabannya adalah, karena Tuhan ingin memuliakan manusia melalui manusia lainnya. Jika roti jatuh dari langit secara ajaib, maka tidak akan ada pahala bagi orang yang memberi sedekah, dan tidak ada rasa syukur bagi orang yang menerima. Tuhan menggunakan tangan manusia sebagai saluran rahmat-Nya. Saat seseorang memberimu makan, itu adalah cara Tuhan menjawab doamu. Jangan kau sombong dengan menolak perantara yang telah Tuhan pilihkan untukmu. Bahlul menerima roti itu dengan tangan gemetar. Ia memakannya dengan lahap, menyadari bahwa iman bukan berarti berdiam diri tanpa usaha, melainkan bergerak di atas bumi sambil hatinya tetap terpaut pada langit. Abu Nawas, ucap Bahlul setelah kenyang. Terima kasih. Aku baru sadar, menantikan mukjizat sambil malas-malasan bukanlah bentuk iman, melainkan bentuk kebodohan yang mengatasnamakan Tuhan. Abu Nawas tertawa. Ia naik ke atas keledainya dan bersiap pergi. Ingat Bahlul, pintu surga diketuk dengan amal, dan pintu rezeki diketuk dengan usaha. Tuhan selalu menjawab, tapi seringkali jawabannya ada di dalam gerakan tanganmu sendiri.